Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Patutlah kita tetap mengucap syukur kepada Dia, Allah yang agung dan berkuasa dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya Bapak Ibu yang menonton video khotbah ini akan mengalami anugerah, kasih dan lawatan Tuhan. Hari ini adalah hari Minggu tanggal 8 Agustus tahun 2021. Saudara, saya mengajak kita kembali untuk melihat kebenaran firman Tuhan. Masih dengan judul yang sama seperti minggu lalu, ini bagian yang kedua, dipelihara dalam kekuatan Allah. Kembali kita mau melihat dalam 1 Petrus pasal yang pertama, kita akan baca ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 9. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Ayat 9, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Amin. Saudara, kita memperoleh kekuatan dalam hidup ini dari Allah Bapa di surga. Dalam ayat yang kelima yang sudah kita baca minggu lalu, saya baca lagi ayat kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Bapak Ibu, mengalami pemeliharaan dalam kekuatan Allah adalah sesuatu yang luar biasa. Saya harus katakan ini dengan apa adanya. Ungkapan ini jujur. Saya tidak tahu pakai bahasa apa lagi, kalimat mana lagi. Saya mau katakan pemeliharaan dalam kekuatan Allah itu adalah sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu. Dan kita harus bersyukur. Ini yang saya katakan minggu yang lalu. Ada 3 hal yang saya sampaikan minggu lalu. Bagaimana supaya kita dapat tetap dipelihara dalam kekuatan Allah. Jangan berhenti bersyukur dan berterima kasih. Seberat dan sesulit apapun hidupmu, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Dan bersedia hidup dalam kesucian dan kekudusan Allah. Nah, saudara, saya melihat bahwa di masa-masa yang sulit seperti sekarang ini, dengan masih mewabahnya pandemi COVID ya, kehidupan setiap orang itu bisa terancam kematian setiap saat. Tidak mengenal usia, tidak mengenal gender, tidak mengenal status sosial, bahkan tidak mengenal orang itu beragama Kristen atau orang itu beragama non-Kristen. Siapa saja sekarang bisa setiap saat meninggal dunia. Terlebih sekarang ada pandemi COVID. Saya tidak melebih-lebihkan hal ini, Bapak Ibu. Tetapi dalam kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua, bagaimana dalam situasi begini kita memperoleh mengalami kekuatan, dipelihara dalam kekuatan Allah. Ini yang saya mau katakan, ini yang luar biasa. Amin, saudaraku. Saudara, namun catatan yang paling penting harus kita perhatikan baik-baik. Bukan berarti setelah kita mengalami ini, mengalami pemeliharaan dalam kekuatan Allah, kita otomatis terlepas dari segala masalah. Perhatikan ini. Jangan salah memahami. Setelah kita mengalami pemeliharaan dalam kekuatan Allah, itu kamu otomatis akan terlepas dari masalah atau beban pergumulan yang mungkin sedang kita hadapi. Buktinya di mana? Ayat-ayat ini membuktikan hal itu.
Coba kita lihat sebentar ayat yang ke-6. Sebelum saya masuk dalam 3 poin penting pagi ini saya bagikan bagi kita semua. Ayat ke-6 dikatakan begini. Bergembiralah akan hal itu. Kalau kita lihat kalimat ini, apa yang harus kita gembira? Kita gembira. Kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Amin. Yang tadi saya katakan luar biasa. Ada koma di sana. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Amin, saudaraku. Ini mungkin kalau kita pakai bahasa gereja, bahasa rohani, yang sering kali kita dengar, ya. Jangan lihat masalahmu besar, tapi lihat Yesus yang lebih besar dari masalahmu. Haleluya. Luar biasa, saudaraku. Ini yang saya lukiskan tadi, saya katakan di awal khotbah tadi. Pemeliharaan dalam kekuatan Allah yang luar biasa. Maka kita harus bergembira akan hal itu. Bergembira. Kalau mungkin dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dipakai kata bergembira ini, dipakai kata ayat ke-6 ini dipakai kata, karena itu hendaklah kalian bersuka hati. Bersuka hati. Meskipun sekarang untuk sementara waktu kalian harus menjadi sedih. Karena kalian mengalami bermacam-macam cobaan. Memang suratan Petrus ini ditulis waktu orang-orang percaya di waktu itu. Surat Petrus ini ditujukan kepada orang Kristen yang tersebar di bagian utara Asia Kecil. Maksud utama surat ini untuk menguatkan iman para pembacanya yang sedang mengalami tekanan dan penganiayaan karena percaya kepada Kristus. Nah, saudara, di masa sekarang ini, barangkali kita belum atau sedang atau mungkin memang mengalami penganiayaan, tekanan karena kita mengiringi Yesus. Tapi bisa juga kita tidak ada masalah dengan keimanan kita bebas beribadah. Tapi mungkin kita sedang diperhadapkan dengan persoalan-persoalan hidup yang mungkin lebih berat. Saya percaya ayat firman Tuhan ini memberikan kekuatan kepada kita. Amin, saudaraku. Bergembira. Puji Tuhan, saudaraku. Kita harus tetap bergembira. Nah, hari ini, saudaraku, apa maksudnya? Atau kira-kira ada apa di balik pemeliharaan dalam kekuatan Allah ini, saudaraku? Apa maksudnya? Atau kira-kira ada apa di balik pemeliharaan dalam kekuatan Allah ini? Kalau minggu lalu, saya ulangi, bagaimana supaya kita tetap bisa dipelihara dalam kekuatan Allah. Tapi sekarang saya mau sampaikan hari ini dalam judul yang sama bagian yang kedua. Apa maksudnya atau kira-kira ada apa di balik pemeliharaan dalam kekuatan Allah ini? Yang pertama, saya ajak kita kembali untuk melihat ayat yang ke-7. Bapak Ibu, saudara yang saya kasihi, engkau yang menonton video khotbah ini, mari sama-sama engkau membuka juga Alkitab di rumah masing-masing dalam ayat yang ke-7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Tujuannya ini, maksudnya apa di balik kekuatan Allah ini? Yang pertama, tujuannya ialah untuk membuktikan apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan atau tidak. Yang pertama, tujuannya untuk membuktikan apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan atau tidak. Saya mau baca dulu dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari penulisan dalam ayat yang ke-7 ini, Bapak Ibu. Perhatikan. Tujuannya ialah untuk membuktikan apakah kalian sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan atau tidak. Itu yang tadi saya juga katakan. Emas yang dapat rusak pun diuji dengan api. Nah, iman kalian adalah lebih berharga dari emas. Jadi harus diuji supaya menjadi teguh.
Dan dengan demikian kalian akan dipuji dan dihormati serta ditinggikan pada hari Yesus Kristus datang kembali. Bapak Ibu, emas yang bisa rusak pun, emas yang bisa mungkin bisa susut ya barangkali, atau rusak lah dikatakan susut, itu masih diuji dengan api. Iman kita jauh lebih tinggi bernilai dibanding emas. Jadi yang pertama saudaraku, apa maksud dibalik pemeliharaan Allah ini? Tujuannya untuk membuktikan apa kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan atau tidak. Amin. Saudara, saya percaya setiap kita pasti punya emas ya, atau pernah melihat emas pasti. Terlepas dari harga emas, tapi saya percaya emas yang berkilauan, yang mungkin bening, mengkilat, itu emas yang mahal. Dia sudah melewati ujian, diuji dengan api, dibakar dengan api. Sehingga dia dicari-cari orang, harganya tinggi, dipuji oleh manusia, oleh kita yang suka membeli emas. Nah, kalau kaitan ini dengan kehidupan iman orang percaya, kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka mungkin bukan manusia yang memuji kita, tapi ayat ini berkata, firman Tuhan berkata, yang memuji kita adalah Yesus Kristus waktu dia datang ke dalam dunia ini sebagai hakim dalam dunia. Haleluya saudaraku. Mari kita membuka sebentar dalam Yakobus pasal yang kedua. Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-17. Saya baca untuk kita semua. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Bapak Ibu, kita tidak hanya cukup dengan mulut kita, hanya mengaku Yesus percaya kepada Dia, tapi dalam tindakan kita tidak ada unsur sedikit pun kita percaya kepada Tuhan. Banyak orang Kristen yang jauh lebih jahat, jauh lebih kejam dibanding orang-orang non-Kristen, saudaraku. Banyak orang Kristen yang merasa putus asa, mungkin buat ekonomi, usaha, toko yang gak maju. Bisa saja dalam keputusasaan iman lemah, dia mencari tempat untuk supaya usahanya, pekerjaannya diberkati dengan cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara, saya mau katakan pada hari ini, perbuatan kita menunjukkan keimanan kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu, bersediakah kita, siapkah kita setiap saat kita diuji dalam hidup untuk membuktikan apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Saudara, kalau kita membaca dalam firman Tuhan, contoh seperti Daniel. Daniel diuji keimanannya. Daniel diuji apakah dia tetap percaya kepada Allah yang dia sembah. Sekalipun tidak ada kesalahan yang Daniel perbuat, tapi dia tetap masuk dalam ujian. Sadrak, Mesa, dan Abednego pun demikian. Ada dalam kitab Daniel. Kita sudah tahu bersama cerita ini. Nah Bapak Ibu, di tengah-tengah ujian hidup yang sedang kita alami, apapun persoalan masa yang kita hadapi, mari, kalau Tuhan izinkan pencobaan terjadi atas hidup kita, Alkitab tadi berkata, firman Tuhan berkata, kita harus bergembira. Ternyata di balik pemeliharaan kekuatan Allah itu, kita dibawa Tuhan untuk tetap percaya kepada Dia. Kita ingat kisah Ayub, diuji dengan penyakit, kehilangan harta benda. Akhirnya Ayub timbul seperti emas. Haleluya Bapak Ibu. Kita lebih jauh lebih berharga daripada emas. Itu yang pertama saudaraku. Yang kedua, apa maksudnya atau kira-kira ada apa di balik pemeliharaan dalam kekuatan Allah? Yang kedua, kembali kita melihat ayat firman Tuhan, ayat yang ke-7. Saya baca kembali ayat 7 dan ayat 8 ya. Maksud semuanya itu ya untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api,
sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ayat 8, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Yang kedua, saudaraku, di balik pemeliharaan dan kekuatan Allah ini bermaksud agar supaya kita memiliki hidup yang berkenan di hati Bapa sampai Tuhan Yesus datang kembali. Saya sempat singgung tadi yang pertama, saudaraku. Waktu Tuhan datang, yang dicari adalah orang yang setia dan percaya kepada Dia. Haleluya, saudaraku. Waktu Tuhan Yesus datang untuk menghakimi dunia ini, Maranatha, dan itu pasti akan terjadi. Saya selalu ingatkan kepada kita semua, Bapak Ibu, berjaga-jaga dan berdoa. Yang kedua, agar supaya kita memiliki hidup yang berkenan di hati Bapa sampai Tuhan Yesus datang kembali. Saya mendorong kita semua, mendorong diri saya, mengajak kita semua untuk kita mau hidup menyenangkan hati Bapa, berkenan. Kita buka sebentar Kolose 1. Kolose pasal yang pertama, ayat 9 sampai dengan 10. Kolose 1, ayat 9 sampai dengan 10. Bunyi firman Tuhan berkata begini. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ayat 10, sehingga apa? Hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Saudara, kita boleh punya harta banyak dalam hidup ini, tidak jadi masalah, itu tidak berdosa. Tetapi yang jauh lebih yang harus kita perhatikan adalah bagaimana supaya hidup kita berkenan dalam segala hal di hadapannya. Haleluya. Artinya apa? Kita boleh membereskan kehidupan kita dengan Tuhan. Mungkin masih ada hal yang tidak baik yang kita simpan dalam hati kita. Kita buang, kita lepaskan. Kita mau berdamai dengan Tuhan. Kalau kita mungkin menyimpan dendam, kebencian dengan orang lain, lepaskan itu. Haleluya, saudaraku. Ada sifat iri hati dalam hidup kita. Buang itu. Saya pernah khotbah, itu buang. Itu ciri-ciri manusia lama. Kita harus menjadi manusia baru. Satu lagi tanya tambah ayat dalam 1 Tesalonika 4. Untuk melengkapi poin yang kedua ini, saudaraku. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1. Bunyi firman Tuhan berkata begini. Akhirnya, saudara-saudara, kami minta dan menasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Saudara, nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di kota Tesalonika ini, saya meyakini bahwa ini pun juga demikian buat saya dan saudara. Kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya. Yang tadi juga dalam kitab Kolose, lebih bersungguh-sungguh lagi. Haleluya, saudaraku. Artinya apa, saudaraku? Mari, yang kita memperjuangkan dalam hidup ini adalah hidupmu bersungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Saudara, saya harus katakan, mencari Tuhan itu jauh lebih berat, lebih sulit dibanding kita mencari harta. Haleluya, saudara. Menjadi hidup berkenan kepada Tuhan itu jauh lebih berat, saudara. Perjuangannya sangat berat. Seumur hidup kita
Ada harga yang harus kita bayar. Bersediakah kita tinggalkan percintaan dengan dunia ini? Kita tidak cinta harta, bukan berarti kita tidak boleh punya harta. Jangan salah paham, saudara. Tapi bagaimana hati kita terjalin kuat erat dengan Bapa di sorga. Itu yang membuat kita mau lebih sungguh-sungguh lagi. Seperti apa yang Paulus tulis dalam 1 Tesalonika ini. Jadi Bapak Ibu, ada apa di balik pemeliharaan Tuhan, pemeliharaan dalam kekuatan ini? Apa maksudnya? Agar supaya kita memiliki hidup yang berkenan. Saya minggu lalu katakan, tidak mungkin Tuhan pelihara hidup orang yang jauh dari Tuhan. Tidak mungkin. Orang itu sudah berkhianat, tidak mungkin. Tuhan pasti pelihara hidup orang yang jujur, yang tulus, yang tidak neko-neko, yang tidak menyimpang ke kanan dan tidak menyimpang ke kiri. Tuhan pasti memberkati, memelihara, dan melindungi anaknya, anak Tuhan yang mau hidup dalam kesucian hidup Tuhan. Haleluya, saudaraku. Mari Bapak Ibu, kita mau hidup lebih berkenan kepada Bapa, di hati Bapa, sampai Tuhan Yesus datang. Artinya, tidak boleh berhenti sampai di hari Minggu saja. Hari Minggu kita datang ibadah, atau kita ikut ibadah live streaming. Tapi setelah itu hidup kita jauh lebih rusak, jauh lebih hancur dibanding orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jangan. Yang ketiga, saudaraku, apa maksudnya atau kira-kira ada apa di balik pemeliharaan dalam kekuatan Allah? Yang ketiga, kembali kita lihat dalam 1 Petrus ayat 1. Saya baca buat kita semua ayat yang ke-9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Yang ketiga, saudaraku, agar supaya di balik segala pencobaan yang kita hadapi, yang tadi juga dikatakan dalam ayat ke-6, kita tetap bergembira dan bersukacita, sehingga kita tidak kehilangan anugerah keselamatan. Haleluya, saudaraku. Kalau mungkin saudara masih ingat, yang minggu lalu saya katakan, seberat dan sesulit apapun hidup kita, jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Nah, di balik pemeliharaan dalam kekuatan Allah ini, supaya di balik segala pencobaan yang mungkin sedang kita hadapi, kita tetap bergembira dan bersukacita. Saudara, inilah bedanya kita dengan orang dunia. Persoalan boleh datang, masalah boleh datang, tetapi itu tidak boleh menghapus, menghilangkan, atau menghancurkan sukacita kita dalam hidup ini. Haleluya, saudaraku. Jangan kita berpikir orang percaya yang tidak punya persoalan itu, orang percaya yang punya persoalan itu pasti wajahnya pasti akan berlipat, sedih, sendu. Saudara, ada juga banyak orang percaya yang walaupun menghadapi persoalan, dia tetap menampilkan wajah yang penuh sukacita dalam tekanan. Saya terinspirasi sedikit dengan atlet bulu tangkis kita ya. Waktu hadapi final kemarin dalam tekanan lawan, dia tetap tersenyum. Ya. Saudara, anak-anak Tuhan menuju kemuliaan Tuhan, menuju kemuliaan Bapa, mengalami ujian dan masalah. Itu hal yang memang seizin Tuhan supaya kita tidak kehilangan anugerah keselamatan. Jadi yang ketiga, supaya di balik segala pencobaan yang kita hadapi, kita tetap bergembira dan bersukacita, sehingga kita tidak kehilangan anugerah keselamatan. Amin, saudaraku. Kenapa saya katakan kita tidak kehilangan anugerah keselamatan? Ayat 9 katakan, kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saudara, yang terakhir, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesuslah yang membuat kita kuat, yang membuat kita mampu. Dan sambil menanti kedatangan Tuhan, marilah kita hidup tidak mencintai dunia ini. Saya katakan, saudara, kematian kebangkitan Kristus yang membuat kita kuat. Saya ajak kita semua untuk lihat ayat yang terakhir, 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15. Ayat 14 mulai. Perhatikan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, artinya sebelum dibangkitkan, Yesus pasti mati.
Tetapi andai kata Kristus tidak dibagikan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Gak ada guna. Ayat 15. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosa. Tidak ada guna. Jadi pada akhirnya, saudara, anugerah keselamatan, kita sudah mencapai tujuan iman kita, keselamatan jiwa, dan kita sudah mengalami ini. Dari minggu lalu saya sudah katakan, kematian Tuhan membawa pengharapan, kebangkitan Tuhan membawa pengharapan dan kekuatan bagi setiap orang percaya. Haleluya, saudaraku, haleluya. Ini yang membuat kita kuat. Ini yang membuat kita tetap bergairah jalani hari-hari hidup kita. Kita selalu diingatkan, dunia ini bukan rumah kita. Kalau Tuhan izinkan kita menikmati kesenangan-kesenangan di dalam Tuhan, kita nikmati. Tapi hati kita tidak terikat di sana, sambil kita menantikan kedatangan Tuhan kali yang depan. Tuhan Yesus memberkati kita. Tetap selalu hidup dalam pemeliharaan, dalam kekuatan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan